Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Didi. Kali ini kita akan bahas tentang teknik kolonisasi telur. Baik, materi bahasan kita kali ini adalah yang pertama tentang kolonisasi telur Aedes spesies, yang kedua kolonisasi telur Pulex spesies, dan yang ketiga kolonisasi telur Anopheles spesies. Kita mulai yang pertama, kolonisasi telur Aedes spesies. Kita awali dengan pengenalan alat-alat yang digunakan dulu. Yang pertama adalah kita akan membutuhkan alat nampan, ya. Kemudian kita juga membutuhkan cawan Petri, dan yang tak kalah penting lagi kita membutuhkan kertas saring kasar yang sudah kita potong memanjang. Oke, kita teruskan kembali. Nah, bagaimana kita akan melakukan proses kolonisasi Aedes aegypti? Kita harus siapkan alat-alat tadi dulu semuanya supaya kita bisa tinggal menggunakannya saja. Yang pertama, kertas saring kita potong berukuran 5 x 15 cm, lalu dipasang melingkar pada sisi dinding dalam dari cawan Petri. Jadi dibuat melingkar, ditempelkan pada bagian dalamnya, ya. Nah, selanjutnya setelah dipasang pada cawan Petri kertas saringnya, lalu cawan Petri kita isi dengan air bebas klorin. Kenapa harus bebas klorin ini? Nah, ini penting ya. Kalau ada klorinnya, nanti telur ketika menjadi larva menetas, larvanya akan bisa mati, ya, karena ada kandungan klorinnya. Nah, setelah cawan Petri diisi dengan air bebas klorin, lalu dimasukkan ke dalam kandang nyamuk, dalam kurungan, ya, di mana di dalam kurungan itu, dalam kandangnya sudah berisi nyamuk betina kenyang darah 3 hari yang lalu. Maksudnya adalah nyamuk betina ini sudah diberi pakan darah 3 hari yang lalu, ya. Kenapa 3 hari yang lalu? Nah, kalau nyamuk betina sudah diberi pakan darah 3 hari yang lalu setelah perkawinannya, maka diasumsikan adalah pada hari keempat ini, ya, nyamuk betina akan bertelur. Dan ketika bertelur, nyamuk betina ini akan mencari tempat-tempat yang lembab, ya. Area yang lembab dalam cawan Petri itu ada pada kertas saring yang menempel di dinding cawan Petri, karena dia menyerap air sehingga kondisinya sangat lembab, dan ini disukai oleh Aedes. Maka nyamuk betina Aedes ini akan bertelur pada kertas saring yang menempel pada dinding cawan Petri. Nah, setelah kelihatan banyak dari hari ke hari diamati, ya, maka kemudian kertas saring nanti diambil pelan-pelan, ya, dan dikering anginkan. Artinya dikeringkan tetapi tidak boleh dipanaskan, cukup dikering anginkan pakai suhu ruangan. Kira-kira kalau suhu ruangan kertas saring yang basah sekitar 24 jam sudah akan kering, ya. Nah, lalu setelah kering bagaimana? Telur yang sudah kering di kertas saring ini bisa disimpan dalam wadah yang kering dan tertutup rapat. Ada banyak referensi mengatakan perbedaan-perbedaan dari daya simpan atau daya tahan telur ketika sudah kering dan disimpan. Ada yang menyampaikan bertahan beberapa bulan, ada yang bilang sampai 6 bulan. Oke, kita boleh pakai semuanya, tapi akan lebih baik kalau telur yang kita dapatkan di awal juga paling awal kita gunakan untuk penetasan. Nah, selanjutnya setelah kita memiliki telur yang kering di kertas saring, manakala kita ingin membuat penetasan dari telur Aedes ini, maka kertas saring yang sudah banyak mengandung telur tadi itu
tinggal dimasukkan ke dalam air. Nah, kali ini kita untuk memudahkan menggunakan nampan atau baki karena punya penampang mulut yang lebar, sehingga mudah saat nanti kita akan memperhatikan, mencermati, mengamati, ataupun mengambil jentik-jentik atau larva yang menetas dari telur Aedes tersebut. Nah, ketika kertas saring berisi telur Aedes ini sudah dimasukkan ke dalam air, perkirakan kurang lebih sekitar 24 jam telur akan menetas menjadi larva dan kita bisa panen larva. Oke, mari kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah kolonisasi telur kulek. Bagaimana kita bisa membiarkan telur kulek sampai menjadi larva. Baik, kita mulai. Oke, kita perkenalkan dulu peralatannya. Yang pertama adalah ada mangkok, biasanya mangkok enamelnya yang digunakan. Kemudian juga tidak lepas kita menggunakan nampan untuk ring-ring nanti, ya. Dan kita perlu kandang. Ini kandang nyamuk dewasanya, ya, seperti ini. Baik, kita teruskan. Oke, kita masuk pada bagaimana cara penetasan dari telur kulek, ya. Pada awalnya mangkok kita isi dengan air, tentu tetap bebas klorin, ya. Kurang lebih sekitar 3/4 volume mangkoknya. Mangkok yang berisi air itu lalu kita masukkan ke dalam kandang nyamuk yang sudah berisi nyamuk betina kulek kenyang darah 3 hari yang lalu. Ingat apa maksud kenyang darah 3 hari yang lalu? Sudah kita uraikan tadi di awal, ya, sama seperti yang di Aedes. Nah, kulek memiliki kebiasaan yang agak berbeda dengan Aedes. Maaf. Bila Aedes, ya, ini menyukai bertelur pada area-area dinding bejana yang lembab, tetapi kulek ini berbeda. Kulek akan bertelur langsung pada permukaan air, sehingga telur kulek itu akan didapatkan mengapung di permukaan air. Nah, setelah mangkok berisi air ini kemudian dimasukkan ke dalam kandang, ya, di mana nyamuknya sudah kenyang darah 3 hari yang lalu, artinya sudah habis dikawinkan, kemudian diberi pakan darah, maka nyamuk betina ini akan siap bertelur. Dan ketika kita beri media perteluran, yaitu berupa air di dalam mangkok, maka selanjutnya nyamuk betina akan bertelur di dalam, ya, mangkok yang berisi air tersebut, ya. Nah, telurnya ini akan ada di area-area permukaan dari air di dalam mangkok. Oke, ya. Nah, setelah dirasa cukup banyak telurnya, maka telur ini lalu bisa diambil bersamaan dengan mangkoknya, dikeluarkan dari kurungan. Nah, kalau kita ingin melanjutkan penetasan, maka telur ini kemudian dibiarkan menetas. Maka pada mangkok itu akan terjadi penetasan telur kulek berkisar antara 24 sampai 48 jam. Manakala sudah menetas dalam mangkok, maka kemudian larva-larva yang menetas itu dipindahkan ke dalam baki berisi air bebas klorin. Bagaimana cara memindahkannya? Kita gunakan pipet tetes plastik yang memiliki ujung bermulut agak lebar, biar mudah untuk mengisap larva nyamuk. Nah, baik, ini adalah kulek. Aedes dan kulek keduanya termasuk ke dalam tribe Culicin. Sekarang kita akan masuk pada bagaimana kita melakukan penetasan dari nyamuk Anopheles. Ya. Oke, yang ketiga
kolonisasi telur Anopheles spesies. Oke ya, kita akan kenalkan dulu alatnya ya. Apa aja alatnya? Kita butuhkan mangkok enamel ya. Kemudian kita butuhkan tempat penyimpanan telur ya. Nanti ketika kita sudah mendapatkan telur, dan juga tidak lupa ya, kita juga butuh kandang. Untuk apa? Untuk nyamuk betina ya. Kenapa kita punya betina? Karena kita akan mengumpulkan telur, kita akan kolonisasi telur. Nanti kita awali dengan mengumpulkan telur dari mana? Dari nyamuk betina yang sudah habis kawin dan sudah kenyang darah 3 hari yang lalu. Baik, bagaimana cara kerjanya kita lihat ya. Nah, kita awali lagi dengan penyiapan mangkok enamel ya, dimana pada mangkok ini diisi dengan air ya. Tentu airnya tetap bebas klorin. Ini harus selalu diingat, airnya harus bebas klorin dan bebas zat-zat kimia yang lain yang diperkirakan bisa membunuh dari si larva nanti. Nah, kita isi mangkok bebas klorin airnya ya. Kemudian ya cukupnya saja ya, tidak harus tinggi 2 cm, 3 cm, tapi cukupnya saja ya. Nah, kemudian mangkok berisi air tersebut kita masuk ke dalam kandang nyamuk yang berisi nyamuk betina yang telah kenyang darah 3 hari lalu. Oke. Untuk Anopheles ini memiliki kemiripan dengan nyamuk kulit, di mana nyamuk betina ini akan langsung bertelur pada permukaan air. Telurnya juga akan mengapung pada permukaan air ya. Oke. Nah, setelah telurnya terkumpul terlihat banyak di permukaan, maka kemudian nanti mangkok kita keluarkan dari kandang nyamuk. Apabila ingin dikeringkan, maka ini bisa dituang pelan-pelan atau dipipet pelan-pelan, lalu diletakkan pada kertas saring yang kering ya. Lalu nanti kertas saring dikering anginkan kembali dan disimpan. Tetapi apabila kita menghendaki akan langsung penetasan, maka mangkok itu dibiarkan dulu ya, sampai esok harinya kemungkinan sudah menetas, baru larvanya akan dipindahkan ke baki atau ke nampan pemeliharaan atau nampan untuk rearing. Nah, oke ya. Jadi ini penetasan dari telur Anopheles ya. Jadi memang masing-masing dari jenis nyamuk ini memiliki karakteristik yang berbeda dan harus diperhatikan supaya penetasannya nanti bisa maksimal. Oke, sekarang yang perlu diingat apa? Yang pertama adalah setiap jenis nyamuk ini memiliki karakteristik yang berbeda dalam perilaku hidupnya, walaupun secara umum sama. Ingat ya. Nah, yang kedua, kesesuaian perlakuan dalam teknik rearing akan mempengaruhi kecepatan perkembangan stadium. Nah, ini penting sekali diperhatikan. Nah, dari beberapa hal yang kami sampaikan tadi, jadi sudah diketahui bahwa kita sudah tahu bagaimana cara melakukan kolonisasi telur Aedes, telur kulek, dan telur Anopheles. Oke, kita nanti akan teruskan ke episode yang selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.